Ini ya penampakan dari bihun goreng ayam ya. Ini disajikan secara mandiri juga bisa. Bisa juga disandingkan dengan menu lain seperti halnya kita menyusun nasi kotak ya, mengombinasikan daging dengan bihun goreng atau ayam bakar dengan bihun goreng atau dengan lauk-lauk lainnya. Ini memang spesial dari family resto ya. Ini sebenarnya resep mahal, tapi saya kasihkan cuma-cuma. Oke, jangan khawatir, saya akan memberikan resepnya secara komplit dan utuh ya. Saya akan berikan semuanya, mulai dari membuat kaldunya sampai finish ya. Ini tahap awal yang kita perlihatkan, yaitu cara kita membuat kaldu ya. Jadi siapkan dulu air sedikit, lalu didihkan, lalu cemplungkan ayam yang sudah kita cuci bersih ya, lalu didihkan sebentar, kemudian kita angkat ya, kita ganti air baru ya. Jadi kita ganti dengan air bersih baru. Ini upaya agar apa namanya, ayamnya lebih steril dari zat-zat yang apa namanya, yang kotor atau yang berbahaya. Jadi kita memang sengaja buang yang pertama ya, mana tahu nanti ada macam apa ya, racun atau lain sebagainya ya. Lalu kita ganti dengan apa namanya, air yang baru. Kita pasang apinya dengan pelan-pelan, kemudian kita masukkan daun bawang sama bawang bombay ya. Sebenarnya kita biasa menggunakan bawang pre ya, bukan daun bawang ya. Karena ini adanya ini, jadi boleh saja kita pakai. Dan ada lagi satu lagi tambahannya, yaitu kasih sedikit apa namanya, wortel ya. Jadi masukkan juga. Ini sebenarnya yang saya lakukan ini biasa dilakukan di rumah makan atau restoran-restoran China. Jadi ini adalah cara orang-orang yang ada di Chinese resto yang saya ikutin ini ya. Oke, kemudian kita angkat. Saya ada ebi 4 ekor ya. Ebi ya, atau biasa disebut dengan udang kering. Udang kering yang sudah hilang kepalanya ya, hilang kulitnya juga. Ini masih ada sedikit kulit yang kita buang sekalian. Kemudian kita potong agak kecil, nanti kemudian kita blender kering ya. Ada ini seperti ini, kita blender sampai menyerupai parutan kelapa ya. Kemudian kita buka, kita tuang, kemudian kita kerjakan bumbu yang lainnya. Saya menggunakan kemiri berapa ya, separuh-separuh kali 4. Kalau dibutir berarti cuma 2 butir saja. Kemudian selanjutnya yaitu bawang putih 3 siung besar ya. Kemudian ada juga nanti bawang merah ya. Ini yang pertama kita haluskan kemiri sama bawang putihnya dulu ya. Soalnya nanti masukin ke wajahnya juga yang lebih dulu bawang putih. Nah ini caranya ini. Setelah bawang putih halus yang sudah kita blend ya dengan menggunakan minyak, sedikit minyak, kemudian kita belah-belah dulu. Saya menggunakan kurang lebih 7 sampai 8 siung bawang merah dan sedikit apa namanya, bawang bombay ya. Sama kita lakukan seperti tadi, kita blend ya. Tapi sebaiknya jangan terlalu halus, karena ini blender saya udah agak rusak, jadi halus banget. Kalau menurut saya sebaiknya jangan terlalu halus, lebih bagus nggak terlalu halus, masih ada sedikit teksturnya dikit-dikit gitu loh. Jadi setelah kita haluskan tadi bawang putih sama apa namanya,
kemiri tadi kita masukkan dulu ya. Kita nyalakan kompor dengan api sedang ya, jangan terlalu besar, cenderung kecil saja. Kita orek-orek ya, kita aduk-aduk secara pelan. Ini karena kurang halus jadi saya ginikan, saya totol-totol pakai sutil ya. Saya penak-penak seperti ini. Nanti juga ya lumayan lah daripada dibiarin perongkol-perongkol ya. Kalian kalau punya blender yang masih bagus mungkin nggak akan seperti ini ya. Kemudian nanti kita masukkan, ini juga sama, ini bawang merahnya. Kalau sudah dioseng berapa saat tadi kan, kita masukkan, kita susulkan bawang merah. Ini juga sama, masih perongkol-perongkol, jadi saya sampai ambil ulekan, jadi saya ulek, saya saking pengen bisa agak rata gitu loh, apa namanya, halusnya itu, walaupun nggak terlalu halus tapi setidaknya kan agak halus gitu. Jadi ini dalam keadaan kompor masih hidup saya ulek. Nah, ini masih udah kelihatan rata kan, udah nggak ada yang merongkol. Jadi kita lanjut goreng, kita gongso kalau orang Jawa bilang. Kita sangrai, bukan sangrai nggak ada minyak ya, kita tetap pakai minyak. Kita gongso, yang betul kita gongso ya. Kita tumis lah, kita tumis ya kira-kira 5 menit. Langsung kita susulkan apa namanya, ebi yang sudah kita blend tadi ya, kita pakai dry mill tadi. Nanti setelah masuk ebi ini kita menggongsonya kira-kira sampai kurang lebih antara 12 sampai 15 menit lagi baru kita angkat, biar lebih tanak kalau orang Jawa bilang. Jadi enggak cepat basi, hasilnya juga lebih bagus. Jadi kita gongsi terus, kita gongsi terus ya, gitu ya. Untuk kemudian ada daun bawang ya, kalian juga bisa menggunakan bawang pre, boleh saja, opsional ya, bebas ya. Yang penting kita potong-potong seperti biasa, seperti ini ya, nanti ditaburkan waktu menggorengnya. Kemudian saya menggunakan daun sup atau seledri ya, ini bebas juga, kalian juga bisa menggunakan sawi ya. Saya menggunakan apa namanya, cabai hijau besar ya, dan juga cabai rawit hijau, nanti kita taruh di atasnya sebagai pemedas ya, biar agak sedikit pedas. Kemudian ayam yang sudah kita rebus lama tadi kita ambil, kemudian kita iris-iris, karena ini ayam keras ya, bukan ayam broiler ya. Saya memang kurang suka dengan ayam broiler, jadi ini dijamin lebih sehat. Ini ayam keras, ayam petelur yang rasanya hampir sama dengan ayam kampung. Ini kemudian ada tauge ya, karena ada yang ngasih tadi, ada teman yang ngasih, barakallah ya, semoga dapat balasan yang baik ya. Kemudian ini ada apa namanya, saya menggunakan magic ya, magic, garam, micin, dan ada lagi yaitu gula pasir ya, kira-kira aja. Kemudian ini ada kecap sama minyak ikan, dan yang paling kiri yaitu minyak wijen ya, bebas masalah itu, kalian punya apa ya sudah itu aja masukkan. Ini ada bihun ya, bihunnya saya pakai 2 keping, dimasukin ke air panas sebentar. Yang tadi itu saya pegang telur, jadi saya pakai telur 1, dan ini saya juga pakai 1 siung bawang putih untuk membuat bihun goreng, untuk mengawali membuat bihun gorengnya. Oke, mari kita saksikan bersama bagaimana cara membuat bihun ayam goreng. Bihun ayam goreng ala Family Resto versi
Chef Medi. Oke, mari kita saksikan bersama. Selamat menonton. Ciao. Kita perhatikan minyaknya yang terpenting dia. Jadi kita kira-kira jangan terlalu banyak, sedikit saja. Kira-kira untuk mengorak-ngarik telur itu sudah cukup itu aja. Enggak perlu terlalu sampai berlebihan. Jadi ini hasilnya kan sangat bagus kan. Jadi tidak berminyak sama sekali itu. Yang penting enggak sampai lengket ke wajan gitu ya. Jadi sedang lembut, enak dan enggak berminyak gitu ya. Oke ya, seperti ini tutorial saya kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan berkah untuk usaha Anda. Oke, selamat jumpa lagi besok atau lusa. Oke, dadah. Dulu dong.
udah mau. Ya tambah. Oke, jadi kita juga bisa tambahkan ini guys, kalau yang suka pedas. Wow, 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 wow. Cabai rawit guys.